Indonesia, negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi yang terus tumbuh, justru ditinggalkan oleh raksasa teknologi dunia. Sementara tetangga kita, Malaysia, dengan cepat menjadi pusat perhatian para investor asing. Apakah ini soal regulasi, infrastruktur, atau ada masalah yang lebih dalam yang tidak disadari? Mengapa Indonesia kalah dalam persaingan ini? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini jom kita reaction bareng. Dan sebelum kita masuk ke videonya, buat teman-teman yang masih belum menekan tombol subscribe, please subscribe terlebih dahulu channel Merreact TV ini, teman-teman ya. Dan di video kali ini kita reaction salah satu video yang bertajuk tentang banyak investor itu mengarah kepada Malaysia. Kenapa tidak ke Indonesia? Mengapa? Ada apa dengan Indonesia? Dan tajuknya seperti itu. Betul. Banyak investor-investor besar, raksasa dunia itu bahkan melirik Malaysia, bahkan kerjasama dengan Malaysia. Sedangkan Indonesia tidak dilirik sama sekali. Ada apa? Pertanyaannya ada apa? Kan seperti itu, teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Mengapa Indonesia, negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi yang terus tumbuh, justru ditinggalkan oleh raksasa teknologi dunia? Sementara tetangga kita, Malaysia, dengan cepat menjadi pusat perhatian para investor asing. Apakah ini soal regulasi, infrastruktur, atau ada masalah yang lebih dalam yang tidak disadari? Mengapa Indonesia kalah dalam persaingan ini? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar? Jangan lewatkan cerita selengkapnya, karena apa yang akan Anda dengar mungkin mengubah cara Anda melihat masa depan teknologi di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, meski Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemain utama dalam sektor teknologi di Asia Tenggara, fakta menunjukkan bahwa negara ini seringkali kalah bersaing dengan Malaysia. Raksasa teknologi seperti Google, Nvidia, dan Microsoft telah memilih Malaysia sebagai lokasi pusat data mereka, meninggalkan pertanyaan besar mengapa Indonesia gagal menarik minat yang sama. Di balik janji-janji reformasi dan rencana ambisius pemerintah Indonesia, ada masalah mendasar yang hingga kini belum terselesaikan menghambat potensi besar negara ini. Salah satu masalah utama adalah birokrasi yang berbelit-belit dan lamban. Walaupun pemerintah telah berulang kali berjanji untuk menyederhanakan perizinan dan mempermudah investasi, kenyataannya banyak investor yang masih terjebak dalam kompleksitas regulasi yang menguras waktu dan biaya. Di Malaysia, proses perizinan untuk pembangunan pusat data relatif cepat dan jelas, memberikan investor kepastian yang mereka butuhkan untuk segera memulai proyek. Sebaliknya, di Indonesia, peraturan yang sering kali tumpang tindih antar lembaga pemerintah membuat investor berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di sektor teknologi yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut, infrastruktur yang tidak memadai masih menjadi salah satu penghambat terbesar bagi perkembangan industri pusat data di Indonesia. Betul, teman-teman ya. Itu yang menghambat salah satunya ya. Kalau kita seperti Malaysia mungkin akan dilirik juga loh oleh investor raksasa dunia. Tapi yang jelas, Malaysia yang dilirik dahulu. Indonesia masih ketinggalan, sumpah malu lah. Konsumsi listrik untuk operasional pusat data sangat besar, dan Indonesia, meski kaya akan sumber daya energi, belum mampu menyediakan infrastruktur yang stabil dan memadai. Di sisi lain, Malaysia telah berhasil menarik investor dengan komitmennya terhadap penggunaan energi terbarukan, menawarkan daya tarik tambahan bagi perusahaan teknologi yang ingin mengurangi jejak karbon mereka. Indonesia, meskipun menyadari pentingnya energi hijau, tampaknya masih lamban dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung transisi ini. Bahkan kawasan ekonomi khusus seperti Nongsa di Batam yang seharusnya menjadi pusat industri digital masih terbatas dalam kapasitas dan skala. Salah satu poin krusial yang sering diabaikan oleh Indonesia adalah masalah sumber daya manusia. Walaupun negara ini memiliki populasi besar dengan potensi besar di bidang teknologi, pengembangan talenta lokal masih jauh tertinggal. Sementara di Malaysia, ada program-program yang secara aktif bekerja sama dengan universitas dan institusi pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas di sektor teknologi,
Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga ahli yang siap bekerja di industri pusat data. Program-program pengembangan talenta yang ada di Indonesia seringkali bersifat sporadis dan kurang terkoordinasi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat. Investor asing, terutama di bidang teknologi, cenderung memilih negara yang menawarkan akses mudah ke tenaga kerja berkualitas, dan dalam hal ini Malaysia sekali lagi unggul. Malaysia sekali lagi unggul. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap stabilitas politik dan keamanan investasi juga sering dipertanyakan. Walaupun Indonesia dianggap sebagai salah satu negara paling stabil di Asia Tenggara, ketidakpastian politik dan ekonomi yang seringkali muncul, baik dalam bentuk kebijakan yang berubah-ubah maupun ketidakpastian hukum, membuat investor merasa was-was. Malaysia, meski juga menghadapi tantangan politik, telah berhasil menjaga citra stabilitas yang lebih baik di mata investor asing. Lah itu loh, kita harus mencontoh dan melihat dulu seperti apa mereka, kenapa bisa dilirik oleh investor raksasa dunia loh. Seharusnya kan kita malu, Indonesia loh tidak kalah saing sebenarnya dengan Malaysia. Dan apa yang terjadi? Itu sebabnya ketidakstabilan ekonominya. Kaya loh Indonesia, cuman nggak tahu. Khususnya dalam hal investasi di sektor teknologi. Bingung. Keamanan investasi menjadi faktor kunci yang tidak dapat diabaikan, dan Indonesia harus bekerja keras untuk memperbaiki persepsi ini jika ingin bersaing lebih baik dengan Malaysia. Kemudian, isu lainnya adalah kurangnya daya tarik insentif perpajakan yang diberikan oleh Indonesia. Sementara Malaysia menawarkan insentif yang sangat menarik bagi perusahaan teknologi, Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Kebijakan perpajakan yang diterapkan seringkali tidak sebanding dengan kompleksitas birokrasi yang harus dihadapi oleh investor. Akibatnya, banyak perusahaan besar memilih untuk menghindari risiko berinvestasi di Indonesia dan lebih memilih negara yang menawarkan keuntungan lebih cepat dan lebih pasti. Lebih cepat dan lebih pasti. Indonesia juga gagal membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri teknologi secara menyeluruh. Indonesia tampak terlalu fokus pada angka-angka makro seperti populasi besar dan pertumbuhan pengguna internet, tetapi mengabaikan langkah-langkah mendasar yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perusahaan teknologi. Infrastruktur digital, akses terhadap energi hijau, ketersediaan lahan, dan insentif yang kompetitif adalah hal-hal yang harus diperkuat. Namun, sejauh ini, Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menciptakan ekosistem yang sepadan dengan apa yang ditawarkan oleh Malaysia. Betul. Meskipun ada kawasan ekonomi khusus seperti Nongsa yang telah mencoba mengundang investor, skala pengembangan ini masih jauh dari memadai untuk bersaing dengan Malaysia. Bahkan dengan adanya KEK di Batam yang menawarkan insentif bagi para pelaku usaha di bidang data center, hasilnya masih terbatas. Ketidakmampuan Indonesia untuk secara konsisten menawarkan lahan yang cukup, energi hijau yang berkelanjutan, serta dukungan infrastruktur yang memadai menjadi hambatan besar bagi pengembangan industri teknologi dalam negeri. Wow. Ketidakberhasilan Indonesia untuk menarik minat raksasa teknologi juga mencerminkan kurangnya komitmen jangka panjang dalam membangun lingkungan yang ramah investasi. Malaysia telah menetapkan langkah-langkah yang jelas dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka menjadi pusat teknologi di kawasan Asia Tenggara. Komitmen terhadap penggunaan energi terbarukan, program pelatihan talenta, serta regulasi yang jelas dan stabil memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan oleh investor. Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, masih tertinggal dalam hal ini, terutama karena kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan minimnya komitmen dalam jangka panjang. Lah, maka dari itu Indonesia harus wajib mencontoh negara Malaysia. Itu wajib, karena kita harus belajar kepada negara tetangga agar menjadi negara maju. Negara yang dilirik oleh investor raksasa dunia. Kalau tidak begitu, kalau begini dan begini terus, maka Indonesia tetap dan terus ketinggalan daripada negara Malaysia. Pada akhirnya, Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa negara ini kalah bersaing dengan Malaysia dalam menarik investasi di sektor teknologi. Sementara Malaysia bergerak maju dengan kebijakan yang jelas, insentif menarik, dan infrastruktur yang memadai, Indonesia masih terjebak dalam masalah birokrasi, infrastruktur yang buruk, dan minimnya pengembangan talenta lokal.
Jika Indonesia tidak segera berbenah, negara ini akan terus kehilangan peluang untuk menjadi pusat teknologi utama di Betul. Asia Tenggara. Akan Potensi besar kehilangan yang peluang dimiliki besar. Indonesia tidak akan berarti apa-apa tanpa komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah mendasar ini. Sobat channel Kabar Langit, kita baru saja membahas mengapa raksasa teknologi lebih memilih Malaysia daripada Indonesia. Iya, betul. Menurut Anda, apakah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ini? Bisa, insya Atau Allah justru pasti bisa. makin tertinggal? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Pasti bisa, tapi kalau Indonesia begini-begini saja tidak mencontoh dan melihat negara lain, tetap akan tertinggal daripada negara Malaysia. Kami ingin mendengar pandangan Anda. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel Kabar Langit, agar Anda tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas teman-teman ya, di sini jelas kenapa Malaysia yang lebih dilirik oleh investor raksasa asing daripada atau dibandingkan dengan negara Indonesia. Karena Indonesia ya sok-sokan lah teman-teman ya, pemerintahannya itu kacau. Hanya menguntungkan dirinya sendiri tapi tidak mau menguntungkan negara dan rakyatnya. Itu yang menyebabkan kenapa investor asing itu lari daripada negara Malaysia dan melirik negara tetangga. Kita sebagai rakyat Indonesia harus benar-benar mengakui dan mencontoh negara Malaysia agar kita tidak terus-terusan tertinggal seperti ini, teman. Seharusnya kita kan malu sekali kepada negara Malaysia yang Indonesia besar, tapi kenapa kebesaran daripada negara Indonesia ini tidak mengalir kepada rakyatnya? Bahkan rakyatnya semakin susah, yang susah semakin susah, yang kaya semakin kaya. Itu loh. Gak macam Malaysia. Seharusnya macam Malaysia lah. Agar apa? Agar kita sama-sama merasakan kemakmuran di setiap di negara Indonesia tentunya. Oke, buat teman-teman yang tidak suka silahkan komen. Apa komen teman-teman nanti akan saya like, komen nanti akan saya like lah tentunya ya. Dan itulah video hari ini, mengapa investor asing itu melirik Malaysia dibandingkan Indonesia. Seperti itu ya judulnya. Baik, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.